Oke, selamat pagi. Ketemu lagi di mata kuliah aplikasi pengolah data. Nah, untuk hari ini kita akan membuat query. Nah, di sini nanti yang dibutuhkan ada dua, yaitu tabel mobil dan tabel penyewa. Nah, di tabel mobil nanti ada kode mobil, nama mobil, harga sewa, jenis mobil, dan buatan. Oke, kita langsung saja buat. Oke, nah di sini nanti namanya adalah kita buat baru DB ACC 4. Nah, kalau sudah kita klik. Nah, kemudian di sini kita masuk ke menu desain. Nah, kita kasih nama tabelnya yaitu tabel mobil. Nah, kalau sudah diklik OK. Nah, ini tampilan desain. Yang pertama kita buat kode mobil. Kode MPL. Nah, tipenya nanti kita pakai tag short tag ya. Short tag. Nah, short tag ini nanti kita pilih yang atau fill size-nya kita isikan 5. Nah, kemudian nama mobil kita pakai short tag juga. Nah, untuk fill size-nya ini nanti kita isi 50. Nah, terus harga sewa ini nanti kita gunakan number. Kemudian setelah harga sewa itu nanti ada jenis mobil dan buatan. Jenis MPM short tag, jenisnya ini nanti kita isi 20. Kemudian buatan. Nah, buatan kita short tag juga. Nah, ini nanti buatan kita isikan 15. Nah, kalau sudah ya kan, untuk selanjutnya yaitu kita isikan data mobilnya. Kita save. Kode mobil yang pertama yaitu ada KC, nama mobilnya Kijang, harga sewanya yaitu 325.000, jenis mobilnya Niaga, buatan dari Toyota. KC, nama mobilnya Kijang, harga sewa 325.000, jenis mobilnya Niaga. Jenis mobil ini 2. Jenis mobil 12 ya tadi. Niaga, kemudian buatan dari Toyota. Nah, kemudian yang kedua itu ada Vios, ya kan, Vios, harga 475.000, sedan dan Toyota juga. Vios 475.000, jenis mobilnya sedan, buatan dari Toyota. Nah, kemudian yang ketiga Lancer, harganya 425.000, sedan, buatan Lancer dari Mitsubishi. Nah, di sini misal saya kasih 3 saja, ya kan. Nanti untuk yang lain juga sama, sebagai data uji coba. Nah, kemudian selanjutnya karena tabel mobil sudah, kita masuk ke tabel pelanggan. Nah, untuk tabel pelanggan nanti struktur tabelnya seperti ini, ada penyewa, alamat, kota, tanggal sewa, kode mobil, jumlah mobil. Nah,
kode mobil ini itu usahakan filenya sama dengan kode mobil yang ada di tabel mobil. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, ini saya tutup dulu. Saya buat baru, create, pilih new tabel. Tabel name-nya pelanggan. Oke. Yang pertama ada penyewa, itu nama, alamat, kota, tanggal sewa. Nah, di tabel pelanggan ini nanti primary key-nya dihapus. Kalau tadi di tabel mobil itu primary key-nya jangan dihapus. Penyewa, tipenya short tag juga. Misal di sini saya kasih 30. Terus alamat ini saya pakai short tag. Nah, di sini karena alamat nanti untuk menampung data yang agak panjang, kita pakai 50. Nah, jadi untuk penggunaan field size ini tergantung kebutuhan. Misal kalau jenis kelamin itu kan sebenarnya hanya bisa dibedakan 1, 2, ya kan, atau 0 dan 1. Nah, jika 0 itu misal mewakili laki-laki, 1 itu mewakili perempuan, atau mungkin 0 itu perempuan, 1 itu laki-laki. Jadi tergantung. Jadi untuk penggunaan field size di sini sebenarnya tergantung kebutuhan. Nah, kemudian setelah alamat ada kota saya pakai short tag juga. Nah, di sini kota biasanya lebih pendek daripada alamat. Nah, karena begitu saya kasih misal di sini hanya 20. Nah, kalau tadi di alamat ada field size 50, nah di kota ini saya kasih 20 saja. Nah, kemudian setelah kota itu ada tanggal sewa, TGL sewa ya, tanggal sewa. Nah, dia itu tipenya adalah date. Nah, untuk tipe data date kita nggak usah ubah, biar nanti sistem saja yang menentukan berapa panjangnya, bagaimana formatnya. Nah, kemudian setelah tanggal sewa ada kode mobil dan jumlah mobil. Nah, ini tadi kode mobil itu kode MBL short tag. Nah, untuk kode mobil tadi hanya ada 2 ya. Nah, ini kode mobil hanya ada 2, walaupun di sini ditulis 4. Ya sama, kode mobil kemudian jumlah mobil. Nah, untuk jumlah mobil nanti ini inputan. Jadi ini number, size-nya 2. Nah, untuk number, untuk size nanti biasanya long integer ya. Kita lihat pilihannya ada bit, integer, long integer, single, double. Nah, misalnya saya pakai integer biar lebih kecil. Nah, kemudian kita lihat, kita save. Nah, kemudian kita masuk ke desain lagi. Kode mobil ini nanti diambil dari tabel mobil. Nah, masih ingat seharusnya materi kita kemarin yaitu lookup. Nah, di display control box, ya kan, ini kita ubah ke model combo box. Nah, resource type itu dari tabel query, resource-nya bentar. Kita belum ke query ya. Tabel query, resource-nya tabel mobil. Oke. Nah, ini kolom-kolomnya ada 2. Nah, kita lihat. Yes. Nah, di sini
ada kijang ya kan, freelancer. Nah jadi oke, jadi ini nanti kode mobil itu kita ambilkan data yang ada di tabel mobil. Misal kalau di sini kolom kodenya saya ubah ke 3, oke, kita save, kemudian kita lihat tadi di kode mobil. Nah kolom kodenya ini KC itu kijang, harganya 220. Oke, nah kemudian list untuk mengatur lebarnya. Oke, nah mungkin itu saja. Nah kemudian kita isi, misal nama penyewanya kita masukkan, kita ambil 3 saja ya. Yang pertama CV Tatacom, alamatnya itu ada di Jalan Perdana I7, Kota Semarang. Nah untuk tanggal sewa, nah ini tanggal sewa misal kita inputkan tanggal 14. Nah kemudian kode mobilnya misal apa yang dia sewa. Nah misal di sini yang dia sewa adalah Lancer. Nah dia menyewa Lancer itu sebanyak 2 buah. Kemudian yang kedua itu ada PT Brilliant. PT Brilliant, alamatnya itu ada di Jalan Mutiara 18, Semarang. Kemudian tanggal sewanya, nah di sini tanggal sewa misal saya isikan tanggal 16. Nah, yang dia sewa itu adalah kijang. Nah, jumlah sewanya dia sebanyak 3. Nah kemudian yang ketiga yaitu CV Indonesia. CV Indonesia ini nanti alamatnya dia berada di Jalan Permata 7 Semarang. Jalan Permata 7 Kota Semarang. Nah ini tanggal sewa misalnya buat tanggal 18. Nah yang disewa itu kijang juga. Yang disewa dia hanya sebanyak 1. Nah mungkin ini data contohnya ya kan, jadi tidak saya buat semua. Nah kemudian setelah kita selesai membuat tabel mobil dan tabel pelanggan, sekarang kita buat tabel relasinya. Nah oke, sebelum kita membuat tabel relasi ini kita close dulu ya. Kemudian kita create. Nah kemudian untuk membuat relasi kita menggunakan query design di sini. Kemudian menu create, kemudian pilih query design. Nah, kita masukkan semua tabel mobil dan tabel pelanggan. Nah kalau sama nanti antara tabel mobil dan tabel pelanggan itu akan berelasi seperti ini. Nah kalau sudah berelasi seperti ini berarti tabel kalian itu sudah relasi tabelnya itu sudah jadi. Yang pertama itu nanti kita masukkan adalah penyewa. Cukup di double klik di penyewa tabel pelanggan, penyewa, alamat, kota, kemudian tanggal sewa. Oke, dibalik ya, pertama tabel dulu. Nah, misal di sini tanggal sewa, kemudian penyewa, terus alamat, kota. Nah, baru kemudian kode mobil. Nah, kode mobil ini nanti kita ambilkan dari kode mobil.
Nah, nama mobil itu dari sini, nama mobil, kemudian harga sewa, kemudian jenis mobil buatan, terus buatan. Nah, kemudian yang terakhir jumlah mobil. Oke, nah kalau sudah, kita coba running dulu. Nah, apakah sudah selesai? Jadi, nah nanti hasilnya seperti ini. Oke, nah nanti hasilnya seperti ini. Bentar. Ini tadi yang di kode mobil, ini kita ambil dari tabel mobil saja. Nah, biar nanti dia bukan sebagai inputan, tapi dia sebagai view data. Kita ngambilnya dari tabel pelanggan, nanti di sini dia masih ada pilihan. Nah, oke. Sampai di sini untuk relasi utamanya sudah jadi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menambahkan field tambahan. Nah, sebelum kita mulai, kita simpan dulu relasi, namanya apa ya, relasi PP. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu kita buat untuk total harga, yaitu dari harga sewa dikalikan jumlah harga sewa kali jumlah mobil. Nah, caranya kita posisikan kursor di field paling belakang, ya kan, setelah jumlah mobil. Kemudian kita pilih menu builder. Nah, tadi total harga sewa yaitu dari harga sewa kali jumlah harga sewa. Nah, nanti kalau muncul EXPR ini dihapus. Nah, perkalian itu menggunakan bintang. Nah, untuk memunculkan bintang bisa tekan shift dan 8 di keyboard kalian, atau mungkin bisa kalian lihat di keyboard masing-masing, mungkin beda juga. Harga sewa kali jumlah. Nah, harga sewa kali jumlah mobil. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau tidak muncul pesan error, nah kita coba lihat run. Nah, di sini total harga sewa dia sudah keluar. Nah, untuk mengetahuinya, di sini harga sewa dikalikan jumlah itu. Oke, kita masuk desain. Nah, misal nanti kelebihan seperti ini bisa dihapus. Tinggal kalian seleksi, ya kan, seleksi seperti ini, bentuk anak panah ke bawah, dan kalian tekan delete. Nah, nanti dia akan hilang. Kita lihat. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nama mobil, harga sewa, kemudian jumlah mobil. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ketika harga sewa sudah jadi, ya kan, tidak ada error, kita lanjut. Fill bonus dengan ketentuan jika jumlah sewa itu lebih dari 2, maka bonus bensin sebanyak 25 liter. Kalau kurangnya, atau kurang sama dengan dari 2. Nah, tapi kalau jumlah sewa itu lebih dari 2, maka bonus bensin 50 liter. Nah, untuk selanjutnya, nah ini total belum muncul ya. Ini total harga belum muncul, kita save dulu. Tabu lagi. Nah, di sini total harga sudah muncul. Kita buat fill bonus. Bonus sama dengan if jika jadi jumlah sewa, kita ambil
Jumlah sewa berarti jumlah mobil ya. Jumlah mobil itu lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, kemudian ini ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma. Jadi nanti kalian sesuaikan saja di laptop atau di perangkat masing-masing apakah menggunakan koma atau menggunakan titik koma. Nah, kemudian jika jumlah mobilnya di bawah 2, maka bonus bensin 25 liter. Nah, di sini habisi BBM 25 liter. Kemudian yang lain, berarti yang lain itu jika jumlah mobilnya di atas 2 ya, di atas 2, BBM 50 liter. Oke, nah kalau sudah tutup. Nah, kemudian kita cek, oke, ada error enggak? Nah, kalau tidak ada kita coba run. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, jika kurang dari 2 atau sama dengan 2, bonusnya 25 liter. Nah, kalau yang di atas 2 itu bonusnya 50 liter. Itu. Nah, kemudian kita kembali. Kita lanjut lagi setelah membuat fill bonus. Nah, diskon sebesar 20% dari harga sewa. 20% dari harga sewa. Harga sewa yang mana? Harga sewa yang di sini. Jadi yang kita pakai itu adalah harga dasar, bukan total harga sewa, tapi harga dasarnya, harga sewa dasar itu ada di sini. Nah, rumusnya, oke, kita simpan dulu. Tadi namanya Pak diskon. Diskon sama dengan harga sewa, ini kan. Nah, kalau muncul EXPR ini nanti dihapus saja. Harga sewa dikalikan 20%. 20% itu 20 per 100. Oke, nah sekarang kita lihat running, muncul tidak untuk harga sewa diskonnya. Nah, diskonnya sebesar ini. Oke, kemudian kembali ke desain lagi. Nah, oke, harga sewa sudah. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat, tambahkan fill PPN sebesar 10% dari harga sewa. Nah, ini rumusnya juga sebenarnya hampir sama, dengan PPN itu sama dengan 10 per 100 dikalikan harga sewa. Oke. Nah, untuk perkalian itu bisa dibolak-balik ya, harga sewa dulu yang di depan, kemudian kali 10 per 100, atau 10 per 100 kali harga sewa, itu tidak apa-apa. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, PPN sudah. Kemudian kita lanjut. Fill DP sebesar 25% dari harga jadi. Catatan harga jadi itu dari mana? Catatan harga jadi yaitu harga sewa dikurangi diskon. Harga sewa dikurangi diskon. Oke, kita save. Kita build lagi. Di sini ada DP. DP itu tadi 25% dari harga jadi. Nah, berarti 25 per 100 kali harga jadi. Nah, harga jadi itu adalah harga sewa dikurangi diskon. Nah, jangan lupa harga sewa dikurangi diskon ini kita kasih kurung. Nah, untuk kaidah matematika, kalau tidak dikasih kurung seperti ini, nanti dia akan dihitung terakhir. Oke, jadi nanti
5% kali harga sewa baru dikurangi diskon. Padahal yang diinginkan itu adalah nilai harga sewa dikurangi diskon dikalikan 25% agar nanti muncul DP. Oke. Kita run. Nah, kita lihat DP-nya sudah muncul belum? Nah, ini DP-nya. Nah, sekarang kita lihat kalau tidak dikasih diskon, dikasih kurung, itu hasilnya seperti apa ya? Kita coba saja. Apakah mengikuti kaidah matematika atau tidak? Kalau kaidah matematika itu ya pertama dihitungan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan itu paling akhir. Nah, hasilnya beda juga. Kalau tadi hasilnya itu yang baris pertama itu 80 berapa, sekarang jadi 21 sekian gitu. Oke. Nah, jadi untuk perhitungan matematika ya kan ini jangan lupa untuk menggunakan kaidah matematikanya. Oke. Nah, kemudian setelah DP kemudian simpan, sudah selesai. Nah, sudah, kita simpan. Nah, kemudian inilah hasil relasi data kita. Nah, misal nanti kita ingin menambah data baru bagaimana? Nah, kita tinggal ngambil di tabel pelanggan. Kita tutup dulu query-nya di pelanggan, kita tambah baru. Nah, misal di pelanggan kita tambahkan Hotel Mandiri. Alamatnya Jalan Harapan 1, Semarang. Misal tanggal pinjamannya itu misalnya buat tanggal 20, yang dipinjam misal kios sebanyak 4. Nah, kemudian kita tutup. Nah, kita lihat di relasinya. Nah, nanti dia Hotel Mandiri otomatis akan menambah ke sini walaupun tanpa kita inputkan. Nah, nah, mungkin itu tambahan materi kita hari ini, yaitu relasi tabel menggunakan query di Microsoft Access. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.